membangun ibu kota hanya 466 triliun. Kok disoal? Makanya saya bilang, kalau negara tidak mampu dengan alasan tadi, serahkan pembangunan ibu kota negara itu ke Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Saya bangun, bisa. Asal kewenangan, berikan kesempatan. Kecil. Judulnya tantangan dalam hal pembangunan ibu kota negara. Saya mau jelaskan dulu kenapa ibu kota negara ini dipindahkan, gitulah anunya, oleh negara, oleh bangsa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Ada orang bicara, jadi nggak usah usah dilihat juga itu, nggak usah dilihat. Kalau mau dilihat, dipandang aja boleh. Kenapa masih ada yang mengatakan ibu kota itu terlalu cepat dipindahkan? Bagi saya ibu kota itu sudah terlalu terlambat untuk dipindahkan. Karena presiden pertama tahun 1957-60 sudah ingin memindahkan ibu kota itu. Apapun pada saat itu alasan beliau, tapi sudah mau memindahkan ibu kota di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tahun 1996 akhir, presiden kedua kita mau memindahkan ibu kota itu juga dari Jakarta ke Jonggol. Tahun 2013 awal, presiden ke-6 SBY. Salahkah SBY? Kalau di Inggris orang bilang Y itu Y. Kalau di Nuhas apa? Pada-pada. Ke Jonggol Selatan. Jadi Pak Presiden pertama ke Palangkaraya, presiden kedua ke Jonggol, presiden ke-6 ke Jonggol Selatan. Sama mau memindahkan ibu kota itu. Ketiga presiden sebelum Jokowi ini, Jakarta itu tidak ada informasi yang namanya Jakarta banjir, Jakarta kumuh, Jakarta macet. Bahkan tidak ada hasil sebuah penelitian Jakarta itu lebih kurang 20% mengalami sinking land. Sinking land itu apa bahasa Bugisnya? Turun ke Yawa. Ke bawah, merendah. Tenggelam. Hasil para pakar geolog, welcome Mr. Rector. Kok sebentar benar tuh tamunya terima? Kok sebentar? Oh, oke. Kami mulai sudah Pak Rektor ya. Hasil penelitian dan kajian para pakar geolog di Jakarta, setiap tahunnya mengalami sinking land
average 4 centimeters per year. Bayangkan kalau 100 tahun lagi, maka ada 4 meter atau 400 senti wilayah 20% Jakarta itu mengalami penurunan di bawah permukaan laut. Termasuk Istana dan Monas. Itu tidak ada pada zaman Soekarno, zaman Soeharto, zaman SBY. Salah ke saya ini kok ada yang ketawa-ketawa masih? SBY ke SBY? Soalnya rektor kita ini asal dari sekolahnya di Australia, James Cook. Jadi kalau dia SBY dia tidak kenal, tapi kalau SBY dia tahu. Bayangkan, kalau kita pelajari dengan data kita, nuansa berpikir, dengan ilmu yang kita miliki. Apa yang terjadi pada pemikiran Soekarno, Soeharto, dan SBY? Apakah beliau ini seperti ada ilham atau bisikan atau bahasa Jawanya wangsit? Kita tidak tahu. Tapi kenapa mereka mau memindahkan ibu kota? Ada sesuatu yang kita tidak tahu sampai sekarang. Artinya apa yang diwujudkan oleh Pak Jokowi dengan segala perangkat untuk memindahkan ibu kota itu hanya soal waktu. Kesimpulan yang saya tangkap adalah Allah punya desain. Allah yang punya urusan. Allah sudah mendesain itu. Jadi kalau istilahnya terlalu cepat, wah, aduh. Tapi saya lihat orang-orang, mohon maaf Pak Rektor, orang-orang yang menantang itu memang kelihatannya, saya amati komentar alasannya itu memang tidak begitu komprehensif dalam dipandang dari kebangsaan. Alasannya apa? Alasannya kita tidak memiliki atau belum memiliki kemampuan finansial. Alasannya adalah kita harus mengutamakan ekonomi rakyat dulu, baru ibu kota. Kalau ditinjau dari aspek kebangsaan, pandangan kebangsaan itu terlalu kecil, cetek bahasa orang Jakarta. Kalau alasannya seperti itu, kecil. Bisa kita bayangkan bagaimana Kairo sekarang membuat kota baru namanya New Cairo, sekitar 45-50 kilo di sebelah tenggara Kairo sekarang. Kan dibangun ibu kota baru. Jauh lebih besar biayanya dibanding yang akan kita bangun di IKN sekarang. Lebih kurang 1.700 triliun rupiah. Ada lagi nama kota yang dibangun di selatan Beijing, Xiong'an. Karena populasi di Beijing itu sudah mencapai 53 juta. Tidak mungkin pindah ke selatan namanya Xiong'an. Dibangun berapa biayanya? 8.500 triliun rupiah. Hampir 4 kali APBN Indonesia. Sekarang tinggal 15, mungkin 10% selesai. Di Arab Saudi juga dibangun ibu kota baru. Itu 3.800 triliun rupiah. Kita hanya membangun dengan keperluan dana 466 triliun. Kecil. Kenapa kecil? Itulah kehebatannya. Karena membangun ibu kota
nantinya saya jelaskan, membangun ibu kota itu dengan sebuah sistem. Dan dari 466 triliun itu hanya 20% di dalam undang-undang yang disediakan negara, APBN. Enggak banyak, sisanya melalui KPBU. Kerjasama pemerintah, badan usaha, baik BUMN, swasta, dan investor, investasi. Kecil, 100 triliun yang disediakan negara. Nah, dalam kaitan seperti ini, kalau kita berpikir hanya untuk keperluan, tadi disebutkan kita belum punya kapasitas keuangan, belum memiliki prioritas. Bisa kita bayangkan. Dan ibu kota negara itu bukan hanya sekedar memindahkan ibu kota. Bapak Presiden selalu menyatakan pemindahan ibu kota itu adalah sebuah transformasi peradaban. Yang di dalamnya adalah transformasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dengan tanda petik relatif pemerataan. Selama ini pembangunan itu tertumpu di Pulau Jawa, di wilayah barat. Akibatnya apa? Terjadi kesenjangan Jawa dan luar Jawa. Tahun 2019, Pak Profesor, saya mengadakan sebuah penelitian dana pembangunan per pulau. Didapat bahwa 54% dana pembangunan infrastruktur itu ada di Pulau Jawa. Bisa dibayangkan bagaimana Pulau Jawa menguasai dalam hal pembiayaan pembangunan infrastruktur. Artinya hanya 46% biaya pembangunan infrastruktur itu dibagi-bagi Pulau Sumatera, termasuk wilayah barat masih, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusra. Apa yang mesti kita lakukan? Dana pembangunan yang 54% itu berbagai macam sumber. Sumber dana APBN, dari BUMN, swasta, loan, dan dana-dana lunak lainnya yang dari luar negeri. Bagaimana tidak terjadi kesenjangan? Dan menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. PDB terbentuk itu lebih kurang 60% di Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa sangat kecil. Jadi ini adalah sesuatu yang memang harus diselesaikan, dimulai dengan memindahkan ibu kota. Jadi saya Pak Profesor, Pak Rektor, ketika kemarin tahun 2021 awal, 2020 ke 21 ya? 20. Dalam rangka revisi Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Saya usulkan supaya ini terjadi pemerataan di seluruh wilayah. Maka postur
atau struktur anggaran itu dirubah. Karena selama ini APBN itu dikelola dana pusat itu 70%. Hanya 30% yang dibagikan ke 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Dibalik, bagaimana kalau yang 30% dikelola pusat, yang 70%-nya itu disebar ke daerah? Agar kapasitas keuangan pemerintah daerah itu memadai, itu pun belum cukup, tapi lebih berkeadilan. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi, tanggung jawab pusat itu hanya 5. Pertahanan keamanan, keuangan moneter, agama, peradilan, dan Kementerian Luar Negeri. Anggap tambah 1 lagi jadi 6. Apa itu? Utang luar negeri, oke. Tambah urusan Jakarta. Bisa. Kalau misalnya tidak mampu 70-30, 60-40. Kalau tidak mampu 60-40, 50-50. Lumayan. Agar kapasitas daerah itu bisa. Ini, nggak usahlah kita ikut seperti negara Cina. Nanti bulan Maret kita ikuti itu di CGTN, China Global Television Network. Itu ada rapat besar kayak MPR kita lah membahas anggaran itu. Itu biasanya Xi Jinping itu pidatonya hampir 1 jam lebih dia pidato. Membahas, coba kita perhatikan. APBN dia itu hanya dikelola 30%, sisanya 70%. Bagaimana daerah tidak mengalami tingkat kesamaan yang terukur dari infrastruktur antara Beijing, Shanghai, Chengdu, Guangzhou dengan yang di ujung Pangdiana, Hunan, dan di sebelah paling barat adalah Xinjiang. Kita tidak pernah melihat perbedaan kondisi infrastruktur yang besar. Sama. Itu apa? Karena kebijakan daerahnya luar biasa. Di Xinjiang itu. Jadi kalau kita terbang dari Beijing itu hampir 4 jam, baru sampai ke provinsi ibu kotanya namanya Urumqi. Dari Urumqi ke selatan itu 250 kilo ke selatan, mendekati perbatasan dengan Kathmandu itu apa namanya? Nepal dan Turki. Jalannya bagus. Tidak ada perbedaan antara yang dekat ibu kota dengan yang di luar ibu kota. Itu contoh. Nah, ini mohon maaf aja sih. Kenapa yang saya sampaikan di sini? Tadi Pak Rektor menyampaikan ada kesenjangan antara wilayah barat dan timur. Sebenarnya wilayah barat dan timur itu hanya istilahnya, ada juga wilayah barat yang ketinggalan. Sumatera, ketinggalan. Mirip-mirip. Tapi yang paling maju berkembang itu adalah Jawa. Infrastrukturnya, tadi kereta api, mau pilihan apa aja ada. Mulai Jakarta sampai Surabaya dan sebaliknya. Kereta api Parepare Makassar sudah lama selesai. Ya kan, udah lama selesai kan? Selesai dibicarakan.
Padahal itu hanya berapa kilo. Nggak bisa diselesaikan. Karena persoalan kembali lagi. Karena kewenangan untuk pembiayaannya tidak cukup. Padahal di Sulawesi Selatan ini lumayan lah. Lumayan. Coba kalau nggak ada kemarin JK jadi wapres. Untuk JK masih lumayan. Itu pun masih tertinggal. Ya, bayangkan apa masalahnya dengan kereta Parepare Makassar. Memang masalah. Tapi itu bisa diselesaikan kalau mereka bisik. Nah, ini persoalan bisik. Cuan. Itu tadi yang saya maksudkan. 54% dana pembangunan infrastruktur itu ada di Pulau Jawa. Sisanya 46% bagi-bagi seluruh pulau di seluruh Republik. Bagaimana tidak terjadi kesenjangan? Itu ada itu bos saya itu Pak Rektor namanya Rini Rahmawati itu. Itu dari Jogja itu orang. Dari Jogja. Tapi dia di sini mengabdikan dirinya di Unhas. Nah, kalau di tempat kampungnya itu kan nggak ada jalan yang nggak bagus. Jalan tergores sedikit oleh ban yang bocor. Ban mobil itu bocor. Kan menggores jalan aspal itu, langsung ditambal. Kalau di mana, di Kalimantan Timur, mungkin ada di mana, Bulukumba atau di Bantaeng, biar rabit 5 meter, nanti dulu perbaikan. Memang itu sumber keuangan. Nah ini. Jadi negara kita ini hebat. Luar biasa. Dan taat. Jadi tidak mau yang macam-macam. Yang mau merdeka itu nggak ada. Itu hanya ekspresi masyarakat tokohnya aja. Karena merasa ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah pusat. Atau kebijakan negara. Atau kebijakan bangsa. Kalau mau kita sebut. Nggak ada yang mau merdeka. Dulu aja Sulawesi Selatan jadi kunci. Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, 3 provinsi. Menjadi kunci pemersatu pada saat itu. Pada saat kita bergaining kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. 3 selatan itu, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. This is the key. The provinces. Itu sejarah. Kalian anak-anak itu semua belajar sejarah. Jadi terlalu, pokoknya kita bagaimana lah suasana ini kita rubah ke depan dengan keberadaan ibu kota itu. Jangan berpikiran terlalu kecil, terlalu sempit. Hanya karena ketidaksukaan terhadap person tertentu, program yang bagus itu tidak kita dukung. Pemerintah ya Kalimantan Timur khususnya, mungkin saya juga bisa mengatasnamakan para gubernur seluruh Indonesia. Sangat berterima kasih kepada Bapak Rektor Unhas dan seluruh jajarannya yang menyatakan pembangunan ibu kota IKN itu
adalah harga mati. Ini modal dasar, modal kekuatan, modal moral kita yang perlu kita jaga. Saya juga kemarin bicara dengan rektor UGM pada saat kunjungan ke sana. Hanya itu yang saya harapkan. Bangsa ini kalau kita salah urus, bukan urusan sekarang, nanti. Jauh ke depan, anak-anak kita ini semua akan menjadi para pemimpin bangsa ini. Nanti Pancasila itu orang malah nggak tahu nanti itu apa itu sih Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Itu adalah sebuah falsafah pemersatu bangsa. Tapi kalau lama-lama nanti sebuah kebijakan yang tidak diimplementasikan, diwujudkan dalam perbuatan pembangunan negara ini, termasuk dalam pasal 5 keadilan sosial, akan bisa pandangan yang begitu terbimbing dalam hati kita Pancasila itu bisa nanti tidak punya nilai di generasi ke depan. Itu di Inggris, sebuah negara yang punya budaya sejarah besar di dunia. Itu yang namanya Scotland. Antara England, Scotland, yang wilayah Highlander itu orang terkenal itu, sampai ke Irlandia. Mau merdeka. Mau merdeka. Kemarin terakhir hasil referendumnya selisih 5%. Jadi antara yang mau merdeka dengan yang tetap bertahan, selisih 5%. Mungkin tahun depan, awal tahun depan 2024 akan melaksanakan lagi referendum untuk merdeka. Bisa kita bayangkan bagaimana Scotland dengan ibu kota Edinburgh begitu modern, jalannya bagus, tetap mau merdeka. Kenapa? Karena tadi kebebasan dan mungkin ada perasaan-perasaan lain yang menganggap tidak sama. Itu Scotland. Bahkan di Scotland itu yang namanya Chelsea kan, nama kesebelasan bolanya itu, tidak mau pakai baju putih, dia pakai baju biru. Karena kalau baju putih itu Inggris dia bilang. Tapi kalau baju biru pakaian orang Scotland, Chelsea. Kita hebat. Pernah enggak Sulawesi Selatan mau merdeka? Enggak pernah. Pernah enggak Kalimantan Timur mau merdeka? Enggak pernah. Dulu Madura aja mau merdeka. Madura, ada orang Madura ke sini. Apa hasilnya? Garam aja. Pernah mau merdeka. Itu bukan berarti memang mau merdeka. Itu sebuah ekspresi bahwa harus dirubah kebijakan negara ini supaya relatif merata, adil. Kalimantan Timur apalagi tidak bakal merdeka. Walaupun Kalimantan Timur itu mohon maaf bukan saya sampaikan, penghasil devisa negara sejak kita merdeka, penghasil minyak terbesar di negara ini sampai saiki. Itu bahasa Swedia. Belum ada gas. Kalimantan Timur penghasil kayu termewah, terbaik dalam negara kita ini. Tuh gedung Manggalawana Bakti itu dibangun bukan dana APBN. Dana gabungan perhimpunan pengusaha-pengusaha kayu asal Kalimantan Timur saja. Bukan dana APBN. Sampai sekarang ini
interior terbaik di gedung di Jakarta itu adalah gedung Manggalawana Bakti. Tapi kalau bangunan gedungnya banyak yang lebih mewah, megah. Tapi interiornya tidak bisa mengalahkan gedung Manggalawana Bakti sampai sekarang. Itu disumbang oleh pengusaha kayu asal Kalimantan Timur. Dan yang paling banyak pengusaha kayu itu dari Sulawesi Selatan. Iya. Tahun 96 sampai sekarang penghasil batu bara terbaik, terbesar, termewah. 60% produksi batu bara nasional itu dari Kalimantan Timur. Sebagai sumber pendapatan devisa negara dari sumber daya alam. Pengusahanya banyak orang asal Sulawesi Selatan. Termasuk Ismail Bolong. Iya. Itu. Nggak pernah mau merdeka. Dan yang terakhir, negara mendapatkan manfaat lagi. Menyisikan sebagian wilayah Kalimantan Timur menjadi sebuah rencana ibu kota yang baru. Itu aset, tapi ikhlas diberikan. Gak mau merdeka. Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu pemerintah dan rakyat Kalimantan Timur tidak merasa puas, maka dilakukanlah hal-hal yang konstitusional. Apa itu? 2010 Gubernur Kalimantan Timur Bapak Awang Paruk mengusulkan Kalimantan Timur menjadi daerah khusus seperti DIY, DKI, Aceh dan Papua. Ditolak. Terima dengan atas penolakan. Tahun 2012 kembali lagi Kalimantan Timur melakukan judicial review terhadap undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Oleh Mahkamah Konstitusi lagi-lagi ditolak. Terima dengan lapang dada atas penolakan itu. Oke, tidak masalah. Itulah yang kita perlihatkan sebuah kesetiaan kepada bangsa dan negara ini dengan segala kebesaran hati dan ketulusannya. Bisa kita bayangkan bagaimana Aceh mau merdeka karena sumber daya alamnya. Peran dia dulu zaman kemerdekaan menyiapkan pesawat pada negara. Riau dengan sumber daya alamnya mau merdeka, bahkan telah membentuk kaukus kemerdekaan. Kaukus kemerdekaan kayak panitia. Papua apalagi. Kita daerah lain nggak ada. Tapi itu mewakili daripada persoalan masyarakatnya seperti Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Kahar Muzakar ya? Kahar Muzakar. Kalimantan Selatan itu apa namanya? Siapa namanya? Ibnu Hajar. Itu semua karena persoalan tadi ketidakpuasan person yang sebenarnya itu adalah untuk menggambarkan bahwa daerah-daerah itu perlu bahasa Jermannya diwongke, diorangkan. Itu. Sini adakah orang Jawa? Burini itu orang Sulawesi Selatan. Kerjanya maksudnya. Ya benar. Jadi saya bukan persoalan ini enggak. Saya hanya ingin bahwa negara kita ini kita pelihara utuh sampai kapanpun. Ya kalau kita bagaimana memeliharanya tadi. Kita pikirkanlah masa depannya. Bukan memikirkan sesaat. Hebat bangsa kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negara di dunia daratan. Indonesia sama 30% daratan, 70% lautan. So we have to mention the real world
is Indonesia. Dunia sesungguhnya itu representasinya kita. Bayangkan, nggak ada sehebat bangsa kita. Tadi saya baru tahu dari Bapak Rektor, diversity kekayaan kerambat, terumbu karang, tidak ada perdebatan lagi. Itu pasti di Indonesia. Saya menulis sebuah buku. Indonesia adalah negara maritim terbesar kedua setelah Kanada. Pernah saya tulis bukunya. Cuma orang kan tidak mau baca tulisan saya. Benar. Nah, saya tulis. Ternyata bukan Australia negara maritim terbesar, Kanada. Karena dia ada negara, karena itu pulau-pulau yang bisa memperpanjang kawasan pantainya. Indonesia nomor 2 setelah Kanada. Dan di Indonesia ini adalah, tadi kembali saya katakan, tidak ada masalah dalam sebuah kehidupan. Karena dia berada di garis khatulistiwa, lintasan orbit yang memutari matahari, memutar. Yang bukan matahari yang memutar, tapi bumi yang memutari matahari dengan orbitnya sendiri. Iklimnya luar biasa. Coba sekarang di Eropa. Sekarang nih, rata-rata sudah di bawah minus sampai nanti bulan Februari. Coba keluar rumah, pakai baju dalam, celana singlet, 1 jam keluar rumah, jadi tapai. Atau musim kemarau di Eropa ke utara, yang di atas bahkan 40 derajat Celcius. Tinggal ambil garam aja di Madura, langsung dituangin jadi dendeng. Di Indonesia 1 hari berjemur, 1 malam di luar rumah. Sepanjang tahun tidak akan ada yang mati kedinginan dan kepanasan. Itu hebatnya. Dan Indonesia diberikan kekayaan yang tidak ada tandingannya dalam bentuk kelembaban yang tinggi. Kelembaban yang tinggi itu menghasilkan uap air. Uap air itulah yang menghasilkan air yang diperlukan oleh tanam-tanaman. Hewan tumbuh dengan subur. Hanya di kita. Jadi kalau kita tadi ada anggapan beberapa kali, mohon maaf Bapak Presiden Jokowi, kita waspada. Dan saya punya keyakinan tidak akan masuk di dalam 30% negara yang krisis ekonomi tahun 2023. Saya tidak percaya bagi Indonesia tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena kita memiliki sumber produksi yang sangat baik. Tanaman tidak pernah ada yang tidak tumbuh dan bisa diproduksi bahan pangan kita. Bayangkan dari Merauke sampai Sabang, dari Pulau Rote sampai ke Miangas. Semua tanaman tumbuh. Kuliner kita ini tersedia berbagai macam. Berbeda-beda di seluruh wilayah kita ini. Nggak ada yang nggak bisa tumbuh. Artinya diberikan kesuburan. Masalah energi, kita nggak perlu takut energi. Di dalam bumi bangsa kita ini tersedia namanya minyak dan gas. Nggak ada kekurangan energi. Di permukaan kita banyak sumber energi.
Apa itu? Hydropower. Di mana-mana ada air untuk sumber energi. Apa namanya yang langit? Apa namanya? Naga surya. Ada kita. 8 jam itu bisa kita kumpulkan, bisa kita simpan ke sebuah, apa itu, kayak penyimpan aki itu. Yuasa. Itu sumber energi. Gelombang laut kita tuh, Selat Makassar, angin tersedia. Energi kita tidak akan pernah kekurangan. Kita sekarang ini kurang memanfaatkan sumber energi itu. Itu saja. Nggak usah kita khawatir. Ini tadi. Kenapa kita lakukan itu? Karena mungkin tadi kita diberikan anugerah yang tidak bisa kita nilai harganya. Lalu kenapa kita masih kondisi seperti ini? Ada miskin, masih banyak. Karena mungkin karena kehidupan yang sudah hebat tadi, kita tidak berpikir banyak. Udah, kita tidak usah usaha, cukup dengan begini aja, kita pasti dapat makan. Kan begitu. Kita harus belajar melihat peluang bisnis yang lebih tajam. Sempitkan mata kita untuk melihat ketajaman, melihat peluang bisnis. Jadi kalau orang mau melihat lebih, itu mesti mata dikecilkan dulu. Kenapa orang Cina, saudara-saudara kita, pandai berbisnis? Karena mulai lahir sudah sipit matanya. Nah itu cara, itu analogi bagaimana kita melihat peluang. Termasuk dengan keberadaan ibu kota itu peluang bisnis. Semakin besar. Kalau kerjasama Pak Rektor, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur itu sejak dulu, zaman dulu, belum kau merdeka. Itu kerajaan Kutai dulu pernah menampung pelarian perang saudara di Sulawesi Selatan. Dan dibuatlah sebuah kampung Samarinda Seberang yang dipimpin oleh Daeng Mangkona. Ini Daeng Mangkona ini kan kepelipitan atau terdesak, larilah ke Kalimantan, ke Samarinda. Oleh raja pada saat itu, raja keberapa saya lupa. Dah kau situ tempatkan. Itu namanya Samarinda Seberang, Kampung Tenun. Jadi kerjasama Sulawesi Selatan dengan Kalimantan Timur itu sejak dulu persahabatannya. Dan masyarakat Kalimantan Timur itu memang budaya mereka tidak pernah menolak siapapun mau datang. Selalu menerima dengan lapang dada. Dan memang contoh-contoh para pengusaha-pengusaha yang berhasil itu ya dari Sulawesi Selatan. Ya. Ulet berusaha. Itu Jalan Samarinda Balikpapan itu Pak Rektor. Mana ada orang lain? Orang Bugis. Yang jual buah-buahan, tanam buah-buahan itu orang Bugis. Yang jual buah naga, salak, orang Bugis. Ya ulet. Jadi dia jualan di depannya, di belakangnya dia tanaman. Itu. Memang kan, walau kan saya ini kan ada turunan Bugis. Ya, Bugis itu macam-macam modelnya. Mak boro-boro, mak bele-bele. Tahu enggak? Iya. Biasa seperti itu. Macam-macam.
Tapi banyak yang sukses orang Sulawesi Selatan. Sampai banyak orang Kalimantan Timur itu terlilit-lilit, terputar-puntal dengan ceweknya Sulawesi Selatan. Termasuk Wagub. Dapat cewek Bulukumba. Sekalinya Bulukumba itu kampung, salah satu kampungnya Pak Rektor ini juga. Iya. Iya. Bapaknya dulu Serdadu, pindah-pindah. Pak Rektor itu. Nah, jadi ibu kota itu tidak hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, Kalimantan, Sulawesi, tapi kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan. Ini sudah benar, ini menurut saya. Sudah benar. Kalau soal biaya pembangunan tadi kembali tidak terlalu kecil menjadi alasan untuk tidak meneruskan pembangunan. Tahun 2020-2021 negara menghabiskan dana APBN lebih daripada hampir 50% dana pembangunan menghabiskan untuk penanganan COVID-19. 1.300 triliun rupiah. Habis dana APBD kita untuk menangani COVID. 1.300. 800 triliun untuk penanganan kesehatan dan 500-nya itu adalah untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nggak terasa uang 1.300 triliun. Membangun ibu kota hanya 466 triliun. Kok disoal? Makanya saya bilang, kalau negara tidak mampu dengan alasan tadi, serahkan pembangunan ibu kota negara itu ke Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Saya bangun, bisa. Asal kewenangan, berikan kesempatan. Kecil. 500 triliun. Kenapa? Kita memiliki kemampuan. SDM kita cukup. Sumber pembiayaan kita pasti dapat. Asal diberikan kewenangan tadi. Karena kalau sumber daya alam yang ada di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur itu menjadi jaminan kolateral yang sangat bernilai. Investor mana yang tidak berminat hanya dengan uang 500 triliun? Pasti punya minat. Kan begitu. Ini bukan nih, memang sanggup saya. Asal diberikan kewenangan, Gubernur Kaltim, kau bangun dengan kewenangan semuanya sini. Tapi bukan untuk kepentingan Kaltim, kepentingan bangsa dan negara. Saya siap. Itu. Mohon maaf Pak Rektor, biar gini-gini. Di dalam sejarah memberikan, mempertahankan, menjaga harga diri bangsa, sudah pernah saya lakukan. Dalam memenangkan perkara arbitrasi terbesar dalam sejarah, namanya Isran Nur. Berperkara dengan perusahaan multi internasional, sebuah perusahaan tersohor, bagian daripada perusahaan Yahudi Inggris, namanya Churchill. Tidak pernah dalam sejarah kita memenangkan perkara sebesar itu. 4 kali kita berperkara di exit di lembaga keuangan yang dibangun oleh Kementerian Keuangan IMF di Washington. 4 kali berperkara, 4 kali kita kalah dan bayar
denda. Saya jamin kepada Bapak Presiden SBY pada saat itu. Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, ini urusan negara. Dengan segala hormat, serahkan saja ke Bupati Kutai Timur. Saya masih Bupati Pak, waktu 2012. Kalau kalah, saya yang tanggung risikonya. 2 billion US dollar. Terbesar dalam sejarah gugatan yang tidak kecil. Kalau kalah, saya yang tanggung. Tapi kalau menang, untuk bangsa dan negara. Ini bukan main-main. Saya sampaikan di sidang kabinet 6 Juni 2012 di istana, di rapat kabinet. Bayangkan. Tapi dengan syarat Pak Presiden. Apa syaratnya? Lawyernya harus orang Indonesia. Ini benar nih. Lalu beliau tanya lagi, ada enggak orang? Ada Pak di luar. Ada di luar namanya Didi Darmawan. Dia enggak boleh masuk ke rapat kabinet. Tapi dia di luar. Ada Pak di luar. Oke. Bayangkan. Kita kalah di Balongan 400 juta dolar bayar pada penggugat. Bayangkan kalau pada saat itu saya kalah. Saya kalah. Ini biji nangka ini dijual, nggak bisa bayar. Tahu nggak biji nangka? Iseng. Bayangkan. Tapi saya punya keyakinan. Ketika diskusi, mohon maaf ini sedikit, kita diskusi dengan para menteri, dengan Pak Wapres ada, Pak Budiono. Pak Budiono menyampaikan, saya kan orang Jogja kayak itu Bu Rini, Budiono itu. Iya, kita percaya apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kita bisa menggunakan lawyer dalam negeri. Tapi sebaiknya kita juga pakai lawyer luar negeri. Ini kata-katanya seperti orang lembut kan, orang Jogja itu. Ibarat masakan, makanannya enak dimakan. Langsung saya potong, mohon maaf Pak Wapres. Ini makanan orang Indonesia. Yang pandai memasak itu orang Indonesia. Kata Pak SBY, jangan dulu soal bicara itu. Dia tidak mau saya tengkar dengan Wapres. Di tengah rapat kabinet, memang tidak etik. Tapi nama kita ini kan setengah putus saraf. Karena terlalu semangat, ya hilang rasa hormat itu. Tapi Pak SBY sangat sensitif atau nggak usah bicara soal itu. Nanti kita bicara dulu. Saya ceritakan persoalannya tanpa data. Karena saya hafal data. Karena saya tadi jamin saya bertanggung jawab kalau kalah membayar 2 billion US dollar. Rupanya SBY berpikir juga ini. Wah kalau gini tidak masalah ini, lanjutkan aja. Apa bagian akhir Pak Presiden SBY? Kalau gitu kita dukung Bupati. Kita di belakang. Lanjutkan perjuangan. Aku bilang cocok dah. Akhirnya kita pakai lawyer dalam negeri. Itu orang Palembang meninggal dia sudah. Tahun 2019. Cina Palembang tapi tidak bisa bahasa Cina. Lebih tahu saya sedikit bahasa Cina daripada dia. Hebat.
Padahal saya masih ingin melakukan lanjutan meroll on perkara arbitrase KPC. Karena KPC itu saya yang menggugat. Dan saya akan naikkan dendanya dari 2,5 bilion US dollar ke 5 bilion. Meninggal. Nggak jadi saya. Saya percaya benar ini dengan kawan ini, dengan lawyer ini. Meninggal, nggak jadi. Tapi bisa kita bayangkan itu. Ujung-ujungnya dari 5 bilion US dollar itu kan saya buat itu adalah BP, Rio Tinto, KPC, Bumi Resource. Kalau 5 bilion US dollar, akhirnya misalnya oke, bergaining ke 1 bilion aja dah 20%-nya. Lumayan kan? Taruh dulu di gudang sana di Singapura, baru saya cabut. Gitu. Kita punya akal juga yang begitu. Pasti settlement. Perusahaan sebesar Rio Tinto dan BP tidak mungkin dia anggap enteng dia. Lebih bagus dia membayar settlement dibanding dia membayar perkara sampai mencapai 5 bilion US dollar. Itu sebenarnya kalau di roll on jadi. Cuma sekarang saya hilang kepercayaan karena lawyer saya meninggal. Ya. Itu. Jadi kita harus, saya sepakat dengan Pak Rektor, harus punya percaya diri, harus punya semangat, memperjuangkan nasib itu dengan segala keyakinan, bukan memperjuangkan takdir. Takdir tidak usah diperjuangkan, dia dapat sendiri, ya kan? Tidak usah kita perjuangkan, tapi nasib harus kita perjuangkan dengan niat tulus. Jadi rektor, jadi gubernur, jadi presiden itu bukan takdir, nasib. Nasib pada takdir rezeki. Takdir rezeki. Kalau tertakdir tidak usah kita urusi, dia akan datang sendiri. Dan kita sudah tahu itu bahwa itu kita akan dapat temui. Lahir, rezeki, jodoh, mati. Itu takdir, tidak bisa diapa-apain. Tapi di masing-masing takdir ada rezeki, ada nasib. Yang tadi, rezekinya, nasibnya banyak sedikit, itu nasib. Orang pasti dapat jodoh, takdir jodoh. Kalau ada yang mati belum berjodoh, itu tidak bisa dihitung secara statistik. Nggak bisa dihitung, 0,00000. Oh, udah, itu delete aja. Jodoh. Cuma kalau ada dapat jodohnya 5 istrinya, itu nasib. Nasib. Ini tantangan ini. Saya lihat mahasiswinya lebih banyak daripada mahasiswa. Itu alam. Tadi di dalam dunia kelautan, ilmu kelautan, ada ikan badut. Begitu juga. Sampai-sampai kalau dia mati, yang laki bisa jadi perempuan. Ikan badut itu, dari Profesor Budiman. Dengan Profesor JJ Jamaluddin Compah.